Jalan Pak Dirga dan Rachel. Pak Dirga yang merasa tak mampu menanggung beban hidupnya ini kini mencari papanya Opa Amar. Dia berusaha menghubungi nomor telepon Opa Amar, namun Opa Amar tak mengangkat teleponnya. Lalu dia mengirimkan pesan pada papanya tersebut. Pak, aku butuh bantuan papa. Mama sakit stroke dan sekarang dirawat di rumah sakit. Tolong, Pak. Isi pesan WhatsApp Pak Dirga untuk Opa Amar. Opa Amar yang sedang duduk santai kini tak mendengar bunyi handphonenya, karena dia tinggal di kamar. Tak lama dia masuk ke dalam kamar apartemen miliknya itu, dan membuka ponselnya dan melihat banyak panggilan dari Dirga dan juga Rachel. Ada apa mereka kompak sekali menelponku? Ucap Opa Amar lalu dia membuka pesan dari anaknya Dirga. Saat tahu kondisi istrinya yang mungkin sudah tak dia anggap lagi itu, Opa Amar sedikit terkejut dan merasa kasihan dengan yang terjadi pada istrinya itu. Niat hati ingin memberikan pelajaran kepada anak dan istrinya justru kini Oma Sukma mengalami stroke karena tekanan darah tinggi yang dideritanya dan juga keadaannya saat ini. Ditambah rasa egoisnya yang begitu besar. Tukut. Halo Papa di mana? Tanya Dirga saat Dirga mengangkat panggilan telepon Opa Amar. Kamu di rumah sakit mana? Biar Papa yang ke sana. Ucap Opa Amar. Kemudian Opa Amar langsung pergi menuju rumah sakit tempat istrinya dirawat. Sampai di rumah sakit Oma Sukma masih dalam penanganan di UGD, Pak Dirga dan Rachel menunggu dokter untuk pemindahan ruang rawat. Dirga. Panggil Opa dari kejauhan berjalan cepat menuju anak dan cucunya. Opa, Oma Opa, kasihan Oma kena stroke. Bagaimana kalau sampai Oma mengalami hal yang sama dengan Mama? Nanti aku sama siapa? Rachel berlari memeluk Opa Amar. Sudah Rachel, jangan menangis. Tenanglah. Kan ada Opa, makanya kamu harus menjadi wanita yang baik. Ucap Opa Amar yang akan mengajarkan Rachel dan akan menyadarkannya. Mama kena stroke dan mengalami kelumpuhan bahkan bibirnya sampai menyon. Sebelumnya aku memang sempat berdebat dengannya. Saat aku bilang kalau aku akan meminta maaf pada Mentari, dia kesal. Lalu aku pergi meninggalkan rumah, dan tak lama Rachel nelpon Mama sudah seperti itu. Jelas Dirga, membuat hati Opa Amar khawatir dengan keadaan istrinya, namun dibalik itu semua, perlahan Pak Dirga sadar akan kesalahannya selama ini terhadap anak kandungnya sendiri. Mamamu itu memang memiliki sifat keras sejak dulu. Mungkin dari dulu, kalau Papa berontak mamamu bisa lebih egois dari ini. Sekarang dia sendiri yang merasakan akibat dari perbuatannya selama ini. Papa tidak mensyukuri dengan musibah ini, tapi mamamu itu sulit untuk sadar dia maunya menang sendiri. Dan harus sesuai dengan keinginannya sendiri. Jelas Opa Amar. Rachel, kamu itu cucu Opa sama dengan Mentari. Kalian adalah saudara. Sekarang apa untungnya kamu membenci Mentari? Dia tak pernah buat salah bukan sama kamu. Coba kamu pikir nak, Mentari itu adik kamu. Kalau kamu baik dan sayang dengannya maka hidupmu akan penuh dengan kasih sayang dan perhatian dari saudaramu. Ucap Opa Amar pada Rachel. Rachel hanya diam saja. Dia juga berpikir akan musibah yang dialaminya saat ini. Tak henti-hentinya. Tapi Opa, aku seperti ini karena didikan Mama dan juga Oma. Apa aku bisa menentangnya dulu? Sekarang aku cuma bisa meratapi nasib ini. Kehilangan Mama, dan juga harta yang selama ini Mama perjuangankan untukku. Semua habis begitu saja. Ucap Rachel dengan mata berkaca-kaca, dan terduduk lemas di kursi tunggu rumah sakit. Makanya rubahlah sikap dan sifat kamu yang buruk ini nak. Insya Allah hidup kamu akan jauh lebih baik. Jangan hanya mikirin harta saja, harta bisa kita cari kalau kamu mau berusaha. Ucap Opa Amar sambil mengelus rambut Rachel, yang memiliki sedikit kemiripan wajah dengan Mentari. Apa ini karma Opa untuk keluarga kita karena terlalu jahat dengan Mentari? Bahkan aku menyimpan kejahatan Mama yang dulu ingin melenyapkan Mentari agar aku tak memiliki saingan. Jahat sekali aku. Ucap Rachel yang kini berterus terang kepada Papa dan Opanya atas perbuatan almarhumah Bu Widuri. Apa? Jadi benar dulu kata Papa kalau Widuri ingin melenyapkan Mentari. Ya Allah. Pak Dirga meraup wajah hingga rambutnya dengan wajah memerah karena tidak tahu kejahatan istrinya. Ya untung saja Mentari pintar bela diri. Hingga saat itu Elix lah yang jadi korban penusukan dari orang-orang suruhan Widuri. Mentari dan Elix sudah mengetahui itu semua, bahkan saat Widuri masih hidup dan Mentari tak mau melaporkan kejahatan Widuri. Karena apa Dirga? Karena dia memiliki hati nurani, walau dia dulu membenci keluarga ini, tapi dia melarang Elix melaporkan kasusnya ke kepolisian. Ucap tegas Opa Amar.
membuat Rachel dan juga Pak Dirga merasa sangat menyesal akan semua yang telah terjadi selama hidupnya. Apa Mentari masih mau memaafkan aku, Pak? Ucap Pak Dirga dengan wajah kusut berantakan dan mata memerah. Berusahalah, setidaknya kamu sudah berusaha meminta maaf. Kalau Mentari tak mau memaafkanmu, biarkan dan rubah saja sikapmu yang angkuh dan tak mau merendah. Ucap Opa Amar. Bahkan sejak kecil aku tak pernah menyentuhnya. Padahal itu anak kandungku, tapi aku sudah terhasut oleh mama. Mama yang sangat keras menuntut aku, sehingga Mentari menjadi korban keegoisan aku. Ucap Pak Dirga dengan menunduk memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Aku tidak layak disebut ayah. Aku orang tua biadab. Aku juga istri yang sangat biadab. Rianti selalu datang ke mimpi aku, Pak. Dia selalu menyalahkan aku. Kata Pak Dirga. Kamu sudah sangat jolim, Dirga, dengan Rianti. Mentari bilang sama Papa. Dia tak pernah dendam jika tak dianggap anak olehmu. Tapi dia sangat membenci kamu kala ingat masa-masa Rianti sakit dulu. Dan kamu begitu mengabaikannya. Papa juga salah waktu itu, kita semua salah. Sudah membuat luka yang membekas di hati Mentari hingga kini. Ucap Opa Amar menjelaskan. Aku tidak pantas mendapatkan maaf dari Mentari, Pak. Semua karma ini memang pantas aku dapatkan. Bahkan aku pantas mati untuk menebus semua kesalahan aku dengannya. Ucap Pak Dirga dengan meraung nangis, terisak. Papa, kalau Papa mati, aku bagaimana? Hiksis, nanti aku akan mencoba menemui Mentari dan meminta maaf. Semoga Mentari mau menerima maaf aku. Sekalian aku mau minta maaf atas perbuatan Mama. Aku baru sadar, apa Mama akan bahagia jika dia pernah jahat selama di dunia. Kasihan Mama. Hiks. Rachel kini menyadari segala perbuatannya selama ini pada Mentari, yang selalu ingin menyingkirkannya. Opa senang jika kalian kini sudah menyadari, itu yang terpenting. Berusahalah meminta maaf, dan perbaiki hidup kalian dengan berbuat baik. Jangan lagi merasa sombong. Karena jika Allah sudah marah, apa yang kita punya saat ini? Ucap Opa Amar menasehati anak dan cucunya. Kebucinan Mentari. Suasana malam hari di kamar Alex dan Mentari. Masa